Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hasim. Saya dari kelas 2A dengan NIM 13 14 23 016. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang keterampilan dalam memberikan kompensasi gaji dan remunerasi. Nah, kompensasi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen suatu organisasi atau perusahaan. Lagi pula, saat ini kompensasi tidak hanya terbatas sebagai alat pemuas berbagai kebutuhan material manusia, tetapi terkait dengan harkat serta martabat manusia. Pemberian kompensasi kepada karyawan tersebut akan mempengaruhi tujuan organisasi yang dapat dicapai, bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan tersebut. Ditinjau dari sisi organisasi atau perusahaan, memberikan kompensasi dapat selalu dikaitkan dengan kuantitas, kualitas, dan manfaat jasa yang dipersembahkan oleh karyawan bagi organisasi atau perusahaan tempat kerjanya. Nah, adapun definisi kompensasi tersebut ini, Tehardo mengumumkan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evolusi pekerja. Perhitungan kompensasi berdasarkan evolusi pekerjaan tersebut dimaksud untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayanan dan keadilan. Karena bila kompensasi dirasakan tidak layak atau tidak adil oleh para karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut merupakan sumber kecemburuan sosial. Nah, adapun bentuk-bentuk dan manfaat kompensasi tersebut ini, yaitu yang pertama gaji. Nah, gaji adalah itu imbalan suatu dan diterima oleh semua orang karyawan. Hanya saja besar kecilnya perbedaan tergantung pada perjanjian kerja dan jabatan mereka. Dan yang kedua itu tunjangan, yakni imbalan dalam hal-hal tidak berwujud seperti asuransi. Yang ketiga insentif, yakni tambahan gaji sebagai penghargaan atas peningkatan produktivitas pekerja. Dan yang terakhir itu fasilitas, juga termasuk dalam kompensasi yang diberikan pengusaha kepada pekerjanya. Nah, contohnya adalah seperti mobil, area olahraga, atau membership tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, adapun manfaat dari kompensasi ini itu adalah sebagai sarana penyemangat mereka dalam bekerja. Nah, biasanya ketika perusahaan mendapatkan target disertai insentif tertentu, produktivitas para pekerja akan semakin meningkat. Dengan demikian, proses bisnis bisa berjalan dengan lancar. Nah, adapun jenis-jenis dari kompensasi tersebut ini, menurut Safiri mengungkapkan bahwa jenis kompensasi itu ada dua, yaitu pertama finansial. Jenis finansial ini terbagi atas dua, yaitu finansial yang langsung berupa gaji, upah atau komisi dan bonus, dan finansial yang tidak langsung itu berupa asuransi, bantuan sosial, uang cuti, dan uang personel dan pendidikan. Adapun definisi remunerasi. Nah, remunerasi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem atau mekanisme pengajian dan memberikan kompensasi kepada karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini cukup berbagai bentuk imbalan finansial dan non-finansial yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi dalam kinerja mereka di tempat kerja. Nah, adapun jenis-jenis dan tujuan remunerasi ini. Tujuan utama dari remunerasi ini adalah untuk memotivasi karyawan mempertahankan talenta terbaik, meningkatkan kinerja individu dan kelompok,
serta kebutuhan organisasi dan kebutuhan karyawan. Adapun jenis-jenis remunerasi, yaitu yang pertama gaji dan upah, yang kedua tunjangan karyawan, yang ketiga bonus, dan yang keempat insentif, dan yang kelima operasi saham. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.